Eh, tahu tuh dua. Dilihatin aja nggak sampai-sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, kata beliau, tuhfatun al-maut tuhfatun lil mu'minin. Jadi kematian itu adalah hadiah terindah. Hadiah terindah lil mukmin, bagi orang yang beriman. Ya. Jadi Ini terus ke sana ya. pada hakikatnya kita semuanya kita yakin ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Pada hakikatnya kita semua pasti akan meninggal dunia, dan kata Rasulullah, ini hadis riwayat Imam Tabrani dan juga riwayat Imam Hakim. Kata beliau, Rasulullah bersabda, al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hadiah terindah, hadiah yang paling bagus buat orang yang beriman. Kok bisa? Padahal kematian itu membuat kita menangis, kan gitu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang yang beriman, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang beriman itu pengen ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadiah ketika kita ingin berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dikasih hadiah. Hadiahnya adalah berupa kematian. Makanya kata Rasulullah, ya, bahwa kematian itu adalah hadiah bagi orang yang beriman. Nah, sekarang orang yang beriman, orang yang mendapat hadiah itu kira-kira senang apa girang apa cemberut kira-kira? Iya. Orang yang dapat hadiah itu rata-rata senyum, girang, bahkan dia sangat gembira, diekspresikan di dalam wajahnya. Makanya para aulia, para kekasih Allah ketika meninggal dunia itu kan mereka kayaknya mukanya senyum ya. Kenapa itu? Karena pada hakikatnya kematian yang mereka jumpai adalah hadiah. Nah, ketika orang dapat hadiah pastinya akan girang. Nah, kegirangan mereka itu mereka ekspresikan lewat senyuman. Kenapa? Karena pada saat orang yang meninggal dunia mati, yang meninggal itu adalah orang yang beriman, maka dia diperlihatkan surga bagi dia. Malaikat ngasih kabar gembira, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun la takhafu wa la tahzanu. Fulan, jangan takut, jangan bimbang, enggak usah resah. Nih, lihat sayap malaikat diangkat, tuh lihat. Kamu udah punya kapling di sorga. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya mereka itu pada senyum. Nah, karena mereka mendapat kematian yang berupa hadiah dari Allah, hadiah terindah, makanya mereka senyum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, alhamdulillah, yakinlah dengan acara seperti ini, beliau Bapak Musman bin Bapak Iman Rejo saat ini lagi senyum ngelihat kita. Amin. Saya sering nyampein hadis dalam acara-acara tausiah, acara seperti ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat. Sesungguhnya perbuatan kita yang masih hidup ditayangkan, diperlihatkan. Lagi live streaming ini Bapak ini. Iya Pak. Ini lagi live streaming ini. Kita kan karena ada zaman live streaming ya, siaran langsung. Ya, Bapak Musman ini lagi live streaming, lagi nonton kita, lagi menyaksikan siaran langsung dari alam kuburnya. Apabila dia melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak-anaknya, keluarganya seperti ini nih, maka istabsyiru, orang-orang yang di dalam kuburan mereka girang, mereka gembira. Wa qalu, dan mereka berkata, Allahumma barik lahum. Ya Allah, kasih berkah itu anak saya yang udah doain saya di kuburan. Bayangkan, yang di kuburan aja masih doain kita. Itu yang di kuburan tuh.
masih mendoakan kita. Ya. Iya, masih doain yang hidup. Dia ngeliat aja kita kirimin tuh. Udah kita sampaikan, Allah yang akan menyampaikan pahala bacaan Quran kita, pahala yang sudah kita sampaikan akan disampaikan ketika dia terima. Dari siapa ini ya Allah? Dari anakmu, dari keluargamu, dari ponakanmu, dari keluarga besarmu, dari tetanggamu noh yang lagi pada kumpul. Mereka korbankan waktu demi untuk berdoa, doain kamu. Maka dia pun tersenyum ketika dia girang nerima hadiah dari kita barusan tuh. Makanya ada namanya doa wahbah kan gitu ya. Wahbah itu adalah doa yang dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Maka yang di kuburan pun berkata, Allahumma barik lahum. Ya Allah, kasih berkah itu mereka. Amin. Insya Allah hidup kita makin berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan apabila sebaliknya, kata Rasulullah di dalam hadisnya, wa idza ra'au aqsahu, apabila beliau ngelihat yang di dalam kubur itu ngelihat sebaliknya, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk nih ya. Ngelihat sebaliknya apa? Ngelihat sebaliknya dalam arti ini anak saya, ini keluarga saya, ini mana ini ya kiriman doa. Kan mereka yang meninggal nungguin transferan doa. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mugawwis. Mayit itu di dalam kubur seperti orang yang tenggelam. Dia nggak ngarepin apa-apa. Kalau masih hidup menungguin dibawain sembako kali ya. Kalau yang masih hidup nungguin transferan. Kalau yang masih hidup nungguin kiriman-kiriman berupa makanan. Tapi yang sudah meninggal dunia, Pak Musman ini, dia yang dia tungguin emang apaan? Cuman doa doang satu. Yantaziru da'watan, nungguin doa dari siapa? Mini benihi, dari anaknya. Wa zaujatihi, dari istrinya. Wa akhihi, dari saudaranya. Kerjaannya cuma nungguin doa. Nah, ketika dia udah dapet doa kayak tadi tuh, girangnya bukan main, dan keluar ucapan tadi, Allahumma barik lahu. Bukan barik lana makan tar. Ya. Allahumma barik lahu. Insya Allah hidup kita makin berkah. Dan terus terang, ya saya juga baru menyadari ya Allah, iya. Ya saya tuh udah 1 tahun nempatin rumah almarhum nih, Mas Siswanto ya. Iya. Jadi rumah beliau saya yang nempatin Pak. Alhamdulillah. Anak saya ngaji kalau habis maghrib baca Quran, saya yakin tuh almarhum dapat pahalanya itu. Amin. Iya enggak? Iya, rumahnya saya pakai buat sholat sama keluarga, anak-anak saya pada ngaji, kadang-kadang jamaah saya tuh dari Ciganjur, dari Grogol, dari Depok pada datang ke rumah ngaji. Insya Allah tambah berkah. Saya yakin beliau di kuburannya nerima pahala itu. Amin ya Rabbal alamin. Setiap kebaikan kita pasti akan dapat jariahnya bagi orang tersebut. Nah tadi kembali hadis Rasulullah. Kalau ngelihat sebaliknya, ya Allah, maaf, mudah-mudahan bukan kita. Dia kan ngelihat tuh live streaming tuh ya. Itu live streaming tuh bener. Inna a'malal ahya tu'radu alal amwat. Ditayangkan, diperlihatkan. Kita itu diperlihatkan oleh yang sudah meninggal. Kita lagi ditonton sama bapak kita, sama orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau ngelihat yang baik kayak tadi, dia doa. Tapi kalau ngelihat sebaliknya yang kagak baik, naudzubillah min dzalik, maka dia pun bersedih. Mereka pun yang di dalam kubur itu bersedih dan mereka mengucapkan kalimatnya gini, Allahumma hdihim. Ya Allah, kasih petunjuk itu anak saya, kasih petunjuk itu mereka ya Allah. Wala tumithum hatta tahdihim. Jangan matiin dulu dia itu. Itu sampai begitu tuh Pak. Saya kalau nyampein hadis ini di acara takziah nangis saya. Karena bapak saya udah gak ada. Ya. Jadi kita bayangin orang tua kita ngomong gitu, Allahumma hdihim. Ya Allah, kasih petunjuk itu anak saya, kasih hidayah itu anak saya. Wala tumithum hatta tahdihim. Jangan kau matiin dulu mereka sebelum kau berikan hidayah kepada mereka. Kama hadaitana, sebagaimana engkau pernah memberikan kami hidayah. Ya Allah, yang di kuburan masih doain
masih doain kita ya. Nah ini para jamaah sekalian, yang terakhir yakinlah satu huruf dari kita kebaikannya untuk almarhum mudah-mudahan sudah diterima. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu huruf yang kita baca, jadi ada riwayat gini Pak. Ya, ada riwayat itu ketika ada seseorang sedang disiksa di alam kubur, mudah-mudahan bukan keluarga kita. Ada orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Begitu dia disiksa di dalam kubur, tiba-tiba disuruh hentikan. Malaikat, hentikan siksa kubur itu. Kata malaikat, kenapa ya Rob? Kan dia ini orang yang males banget ibadah. Dia males banget sholat. Dia nggak pernah taat kepadamu waktu di dunia ya Allah. Hentikan wahai malaikat. Kata Allah gitu. Akhirnya dia berhenti. Cuman ditanya alasannya. Kenapa ya Allah saya harus hentikan siksaan di kubur ini? Malaikat, anak si fulan yang sedang engkau siksa di dunia lagi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah doang sudah bisa menghentikan siksa orang tua kita di kubur. Subhanallah. Bagaimana baca Yasin tadi? Bagaimana baca Quran hatam kita hadiahkan. Baru baca bismillah saja kata Allah, saya anaknya itu di dunia lagi mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Apa sih artinya? Artinya apa sih? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Kata anaknya, saya adalah maha pengasih, saya maha penyayang. Masa anaknya lagi memuji saya, bapaknya lagi saya gebukin gitu. Bahasa kasarnya gitu Pak. Iya kan? Masa anaknya lagi saya memuji saya, bapaknya lagi saya siksa. Di mana rahim dan rahman saya kalau gitu? Hentikan. Maka ada hadis yang berbunyi bahwa ad-du'a inna du'a yarfa'u bi'adzabil qabri. Ya, azabul qabri yurfa'u bid-du'a. Azab kubur itu bisa diangkat dengan sebab doa. Di lain riwayat rufi'a azabul qabri bidu'ail ahya. Diangkat azab kubur dengan sebab doa orang yang masih hidup. Subhanallah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini ya menyebabkan almarhum yang mudah-mudahan sudah mendapat nikmat kubur makin nikmat lagi. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia juga pastinya mendapatkan bagian, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan terindah bagi orang tua selain doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan saya juga termasuk ya orang-orang yang selalu bisa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa menjadi anak dan menjadi contoh kepada anak-anak kita supaya kita ini nantinya juga didoain sama anak kita, kan gitu ya, didoain sama anak kita. Karena kata Rasulullah, bocah itu tergantung babanya gitu. Ya kan? Jadi anak itu tergantung orang tuanya. Ya, kalau kitanya rajin begini, insya Allah kita nanti rajin didoain anak kita. Amin ya robbal. Tapi kalau kita malas doain orang tua kita, jangan harap anak kita nanti mau doain kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, al-abna kal aba. Anak itu kayak babanya. Bagaimana babanya? Bagaimana orang tua? Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan almarhum khususnya Bapak Musman bin Bapak Iman Rejo ya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhonya apa yang saya sampaikan sekedar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
saling menasehati tentang kebenaran, saling menasehati tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan kita bisa mengamalkannya setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.